Perkenalkan, nama saya Henawan. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen dengan jurusan Human Resource Management di salah satu universitas di Batam, yaitu Universitas Internasional Batam. Nah, kali ini saya akan melakukan talk show mengenai isu pandemi COVID-19 yang berhubungan langsung dengan hubungan industrial dengan salah satu narasumber yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman di bidangnya. Oke, tanpa basa-basi banyak, langsung kita lihat video talk show kali ini. Let's check it out. Selamat sore, Koko Hendrawan. Yes, selamat sore Henawan. Gimana kabarnya? Ya, bagus lah. Ya, ginilah. Boleh Ini perkenalkan nggak? Perkenalkan siapa? Kenapa? Boleh perkenalkan dulu siapa namanya, profesinya apa gitu. Oke, boleh ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya adalah Hendrawan. Saya adalah seorang HRD supervisor di salah satu perusahaan swasta di Kota Batam. Kurang lebih saya sudah 2 tahun menjabat sebagai jabatan tersebut, seperti itu. Mungkin itu aja kali ya. Udah lama juga 2 tahun ya. Ya, belum lah, dibanding untuk jabatan HR sendiri itu 2 tahun masih subur jagung kalau. Berarti udah banyak juga sih pengalamannya ya, Pak ya. Yuk. Ya, kurang lebih lah, nggak banyak banget, nggak sedikit banget juga sebenarnya. Oke, kan ini sekarang masih pandemi COVID ya kan. Iya, betul. Ada tantangan-tantangan tersendiri nggak mengenai hubungan industrial pekerjaan gitu, Mas? Tentunya ada ya. Gimana caranya kita satu sisi tetap harus memperkerjakan mereka, tapi satu sisi juga bisnis perusahaan juga down gitu kan. Nah, itu yang tantangan sih, bagaimana kita menyikapinya dengan cara apakah ada yang sebagian dirumahkan tanpa mengurangi jam kerja dan lain sebagainya. Itu sih sebuah tantangan yang baru selama pandemi ini, begitu. Jadi untuk di perusahaan Bapak sendiri apa solusi dari masa pandemi ini? Mungkin dipilih-pilih ya. Ada juga yang beberapa dirumahkan. Jadi seperti misalnya karena kan statusnya juga karyawannya ada yang karyawan tenaga harian. Jadi kalau tenaga harian kan di mana mereka masuk itu yang kita bayarkan upahnya. Jadi disiasati oleh manajemen kami adalah bekerjanya hanya 15 hari saja seperti itu. Karena daripada si karyawan nggak sama sekali kan. Jadi 15 hari itu mereka kerja, nah 15 hari lagi ya kita rumahkan mau nggak mau. Meskipun awalnya ada penolakan, tetapi kita sudah jelaskan karena kondisi juga nggak memungkinkan daripada sama sekali mereka tidak bekerja gitu kan. Jadi kami kasih opsinya seperti itu sih. Oh, jadi ada perundingan dulu lah gitu ya antara perusahaan dengan karyawan ya? Yes, betul. Meskipun memang keputusannya tetap dari manajemen sih. Dari karyawan pun mau nggak mau kan sebenarnya. Kayak gitu sih. Ya mau nggak mau ya. Jadi kayak 15 hari itu jadi gajinya dibayar 15 hari juga gitu. Iya, betul. Karena kan status mereka itu hanya sebagai tenaga harian gitu. Bukan layaknya kalau karyawan tetap kan memang mau nggak mau mereka tetap harus dibayarkan. Nah, kalau tenaga harian di mana mereka masuk itu yang kita bayarkan upahnya begitu. Jadi selain mengurangi bisa dikatakan itu mengurangi masa kerja lah ya. Ya, betul. Ada juga nggak kayak dirumahkan atau gimana gitu? Mungkin lebih ke efisiensi karyawan mungkin ya, PHK gitu ya maksudnya, atau gimana? Maksudnya misalkan kalau dirumahkan contohnya nanti kondisi stabil gitu dipanggil lagi contohnya seperti itu. Oh, kayak gitu ya. Ada juga sih sebagian yang memang dengan kondisi ini mau nggak mau mereka dirumahkan sih. Tapi istilah di kami itu bukan dirumahkan sih, emang beneran keluar. Cuman in case ketika keadaannya kembali normal, mereka adalah orang-orang yang pertama kali dipanggil duluan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang kontrak ya? Bukan karyawan tetap berarti bukan ya? Kalau di perusahaan
kami itu sebenarnya cuma ada 2 status karyawan sih. Jadi nggak ada sistem kontrak di kami. Jadi sebagai tenaga harian sama langsung jadi karyawan tetap gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh biasanya tenaga harian punya, yang belum jadi karyawan tetap seperti itu. Jadi kalau ada nggak karyawan tetap dirumahkan atau yang dirumahkan gitu di perusahaan? Oh, oke. Sejauh ini belum ada sih. Sejauh ini belum ada karena ya bersyukurnya bisnis dari perusahaan kami memang drop, cuman masih bisa ngehandle untuk yang karyawan tetap. Tapi tetap kami putar otak lah istilahnya, bagaimana caranya agar pengeluarannya kita pikirkan agar sehemat mungkin seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi gini, saya mau menanyakan mengenai masalah pengurangan kerja gitu. Apakah itu melanggar juga sih ya menurut aturan-aturan di peraturan undang-undang lah gitu? Oke. Itu juga kami menjadi salah satu pertimbangan juga ya, apakah melanggar atau enggak. Tetapi karena di awal kan kita ada buat kesepakatan bersama. Nah, di kesepakatan bersama itu memang udah ditandatangani oleh si karyawan dan juga dari manajemen, yang mengatakan bahwasanya kalau memang karyawan sebagai tenaga harian, ketika mereka memang diputuskan manajemen untuk tidak bekerja atau off karena kondisi tertentu, memang udah disepakati bersama antara si karyawan sama manajemen. Dan jadi mau nggak mau dari karyawan pun menerima, karena kan di awal ketika direkrut memang sudah ada pembicaraan seperti itu. Oh, Gitu sih. berarti intinya sudah tidak melanggar hukum lah ya, karena ada kesepakatan Iya, kedua pihak berarti gitu ya kan? yes, benar banget seperti itu. Eh, Menurut saya sih untuk wawancara sih seperti sampai saat ini aja sih. Oh, Masa oke. pandemi ini ya kan, banyak sih Hmm, hmm, perusahaan-perusahaan yang hmm. terganggu ya kan, ya harus Iya, berpikir keras betul sih sih. perusahaan. Oke deh, Oke. Mas Hendrawan, terima Ya, kasih atas waktunya yang diberikan mengenai oke. apa tindakan-tindakan yang telah dilakukan saat pandemi ini pada perusahaannya. Mhm. Semoga sukses terus lah. Semoga bisnis tetap lancar ya Mas. Oke, amin. Sama-sama ya, Hinawan. Semoga sukses juga nih Ya, tugas kuliahnya. thank you. Oke. Aduh. Oke. Nah, dari kesimpulan talkshow tadi, kita dapat mengetahui bahwa persetujuan antara pegawai dan perusahaan dalam mengurangi masa kerja itu harus dilakukan. Karena ketika salah satu kedua pihak ini tidak setuju, maka akan terjadinya masalah hubungan industrial. Maka dari itu harus melakukan persetujuan bersama antara pegawai dan perusahaan. Oke, dari penjelasan tersebut sekian, terima kasih. Saya Henawan, saya pamit dan undur diri. Terima kasih.